Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita. Ya, walaupun kita berada di dunia yang berdosa ini, bagaimana Yesus selalu ada untuk kita. Dia adalah kapten keselamatan kita. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu, karena dialah sang juru selamat kita yang sudah mati untuk kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu, setiap beban kehidupan kita, apapun yang kita pergumulkan, biarlah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, sehingga langkah-langkah kehidupan kita boleh turut dengan kehendak-Nya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Gembala Sejati. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada pekerjaan yang harus dilakukan bagi orang kaya untuk membangkitkan kesadaran mereka akan hubungan mereka dan tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Mereka harus disadarkan akan fakta bahwa mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati pada saat kedatangannya dan kerajaannya. Mereka yang kaya ditempatkan di bawah tanggung jawab untuk bekerja bagi orang lain dalam kasih dan takut akan Tuhan. Tetapi banyak orang kaya percaya pada kekayaan mereka dan tidak menyadari bahaya di mana mereka berada. Tuhan memiliki sesuatu untuk diberikan kepada mereka yang jauh lebih berharga daripada emas, perak, atau permata berharga. Jiwa perlu tertarik dengan hal-hal yang bernilai abadi. Mereka perlu memahami nilai kebaikan sejati. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dia meminta mereka menukar kuk buatan mereka sendiri dengan kuknya yang ringan. Dan dengan bebannya yang ringan dia berkata, "Belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dia memanggil, "Jika ada orang yang haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Ya, jadi Yesus adalah gembala sejati kita. Dia akan mengembalakan kita di jalan kebenaran. Dia akan membimbing kita. Ya, dikatakan kita tidak akan haus karena Dia akan memberikan kita air kehidupan itu. Dia akan memberikan kita suatu pelajaran yang lemah lembut dan kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan di sini bahwa orang kaya, ya, bagaimana mereka harus sadar akan tanggung jawab mereka, ya, kepada Tuhan. Ya, mereka harus disadarkan akan fakta bahwa mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan yang akan menghakimi mereka. Mereka yang kaya ditempatkan di bawah tanggung jawab untuk bekerja bagi orang lain dalam kasih dan takut akan Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang Tuhan titipkan, ya, kekayaan itu kepada mereka, ya, mereka mempunyai tanggung jawab bagaimana mereka harus, ya, membagikan akan berkat itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan titipkan itu kepada mereka supaya mereka menyadari, supaya bagaimana mereka belajar, ya, untuk dapat mengasihi orang-orang di sekitar mereka. Ya, karena Tuhan memanggil kita semua, "Belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan dapat ketenangan." Dan Dia juga memanggil, "Jika ada orang yang haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum." Ya, jadi Tuhan memiliki sesuatu untuk diberikan kepada mereka yang jauh lebih berharga daripada emas, perak, atau permata. Ya, jangan sampai kekayaan itu menjadi kutuk bagi diri kita sendiri. Ya, kekayaan itu bisa menjadi kutuk dan juga bisa menjadi berkat. Ya, tentunya Tuhan, ya, selalu, ya, memberikan yang terbaik kepada setiap orang. Ya, bagaimana kita pribadi lepas pribadi, apakah kita mau mendengarkan suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita?
Ya, kalau kita tidak mau mendengarkan, Roh Kudus itu akan pergi dari kita dan kita akan melakukan apa ya yang menjadi kehendak kita sendiri, dan disitulah ya kita akan dibawa oleh berbagai pencobaan. Ya, padahal Roh Kudus itu sudah membisikkan kita berulang kali, tetapi kita masih mengeraskan hati kita. Ya, kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita itu akan menjadi kutuk di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Mereka yang mau mendengarkan suara Kristus akan mengenali suara kebaikan yang tertinggi, suara gembala sejati itu. Oh, semoga orang kaya yang dapat merasakan tanggung jawab mereka untuk menjadi penata layan yang setia akan kekayaan yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Oh, kiranya mereka dapat memahami bahwa mereka harus menjadi wakil Tuhan. Jika mereka mau memenuhi perkenanannya, bahwa mereka berdiri di atas tanah yang kudus dan boleh menjadi pekerja-pekerja yang terhormat, terlibat dengan Kristus dalam pekerjaan agung, mengangkat mereka yang telah mati untuk diselamatkan oleh Kristus. Ya, jadi kembali lagi, biarlah kita dapat mendengarkan akan suara Kristus itu, dapat mengenal suara kebaikannya, yaitu tergantung dari kita. Apakah kita mau terus mendekatkan diri kita kepada Kristus? Biarlah kita dapat menjadi penata layan yang setia atas kekayaan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kiranya kita dapat menjadi wakil Tuhan, ya, jika kita mau memenuhi perkenanannya di dalam kehidupan kita. Dan kita pun akan menjadi pekerja-pekerja yang terhormat, terlibat dengan Kristus dalam pekerjaan yang agung, mengangkat mereka yang telah mati untuk diselamatkan oleh Kristus. Ya, jadi inilah harus kita sadari dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, mungkin di antara kita Tuhan tidak percayakan akan kekayaan itu dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, jangan sampai kita pun sombong rohani. Ya, tetapi apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing kita, biarlah kita dapat pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, meminta akan tuntunannya, belajar daripada Kristus yang mempunyai roh kelemah lembutan dan kerendahan hati itu di dalam kehidupan kita. Ya, betapa pentingnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena disitulah kita akan merasakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia atau Tuhan telah mempercayakan kekayaan kepada orang kaya agar mereka dapat memberkati umat manusia dengan membawa kelegaan kepada orang-orang yang menderita dan membutuhkan. Ini adalah pekerjaan yang telah dipercayakan kepada mereka. Dan dalam melakukan pekerjaan ini mereka tidak boleh merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi sebagai manusia kita harus betul-betul menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita manusia yang lemah, kita manusia yang penuh kekurangan. Kalau kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya di sini dikatakan bahwa kita akan jatuh ke dalam berbagai dosa itu. Ya, dia tidak bermaksud bahwa seseorang akan memiliki semua kemewahan hidup dan orang lain akan menangis untuk roti. Semua sarana yang dipercayakan kepada umat manusia lebih dari apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dipercayakan kepada mereka untuk memberkati umat manusia. Ya, jadi apa yang kita sudah miliki di dalam kehidupan kita di dunia ini itu untuk menjadi berkat bagi setiap umat manusia. Ya, bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana untuk setiap orang. Ya, itulah Tuhan. Ya, dia memberikan segala sesuatunya itu yang terbaik untuk kita. Ya, supaya kita dapat melihat kuasa Tuhan. Bagaimana kita dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sebagaimana Yesus pada saat dia masih berada di dunia ini. Ya, Yesus juga merasakan kehidupan yang begitu sulit. Bagaimana dia hidup di rumah tangga Yusuf dan Maria. Disitulah dia belajar bagaimana kesederhanaan. Dia belajar kecukupan. Dia belajar bagaimana mempunyai kehidupan yang sangat-sangat sulit. Tapi dia menjalani itu dengan penuh rasa syukur. Dan bagaimana Yesus juga ya selalu berkomunikasi dengan Bapaknya. Disitulah Bapaknya memberikan dia kekuatan, memberikan kesanggupan untuk melewati kehidupannya hari demi hari. Ya, bagaimana Yesus belajar berkorban. Dan Yesus hidup 30 tahun di dalam rumah tangga Yusuf dan Maria. Dan pada saat dia keluar dari rumahnya, bagaimana Yesus sudah mempunyai suatu misi yang pasti bahwa dia akan menyelamatkan akan dunia ini.
Ya, sehingga pada saat dia memanggil murid-muridnya, ya disitulah murid-muridnya ya begitu merasa terberkati dengan panggilan yang dia berikan. Bagaimana murid-murid ini langsung ya mengikuti akan sang juru selamat itu. Mereka tidak khawatir, mereka tidak ragu bahwa inilah Mesias itu yang sudah dijanjikan. Renungkan lebih dalam di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah saya melihat orang-orang kaya sebagai calon-calon bagi surga yang Tuhan telah panggil untuk saya jangkau? Atau apakah saya melihat adalah sekelompok orang kaya dengan barang mewah dan tidak membutuhkan apa-apa? Ya, jadi dari segi mana kita memandang mereka? Ya, baiklah kita meminta akan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Ya, sehingga kita pun tidak salah mengambil akan langkah-langkah kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita tertuju pandangan kita hanya kepada Gembala yang sejati itu, hanya kepada Kristus, hanya kepada Dia yang dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus selalu mengandalkan Dia. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia meminta kita menukar kuk buatan kita sendiri dengan kuknya yang ringan dan dengan bebannya yang ringan. Ya, Dia berkata, belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, biarlah kita dapat menyerahkan akan kuk kita, akan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salib Tuhan, sehingga Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kita, sehingga kita pun akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi betapa pentingnya kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Terus datang menyerahkan kehidupan kita hanya kepadanya. Ya, dan jangan lupa bagaimana kita harus bersyukur setiap hari, setiap saat. Disitulah kita akan merasakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, baiklah kita meminta akan tuntunan Tuhan. Ya, karena kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana si jahat itu bekerja keras dengan berbagai-bagai cara. Dia akan terus melihat kelemahan manusia. Dari setiap gerak-gerik kita dia sudah tahu. Oleh sebab itu kita harus terus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Ya, jangan sampai dia masuk dan dia dapat mempengaruhi kita. Ya, sehingga kita pun akan merasa bahwa kehidupan kita sudah nyaman. Oh, saya sudah menjadi berkat dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Baiklah kita menyadari mulai saat ini, menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini, setiap harinya. Ya, biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan yang akan terus membimbing kita, yang akan terus memberikan kita kekuatan untuk terus maju di dalam kebenarannya. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi kekuatan bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.